Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu peserta tahsin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan dan kelapangan waktu serta semangat untuk tetap mempelajari ayat-ayat suci Al-Qur'an, sehingga kita dapat kembali bertemu di halaqah tahsin online kita pada hari ini untuk melanjutkan pelajaran tahsin kita. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pelajaran yang lalu kita sudah sampai pada makhraj yang ada di lisan. Sebagaimana sudah kita pelajari bahwa di lisan ini terdapat 10 makhraj dengan 18 huruf yang keluar darinya. Sebagaimana dapat ibu-ibu lihat pada gambar ini, di sini dapat ibu perhatikan bahwa makhraj yang pertama di lisan ini adalah makhrajnya huruf qaf yang dekat ke tenggorokan. Pada gambar yang dekat di ketenggorokan. Kita sudah pelajari pada pelajaran yang lalu, makhraj huruf qaf itu keluar dari pertemuan pangkal lidah dengan langit-langit lunak. Sedangkan huruf kaf masih di pangkal lidah namun dia agak ke depan sedikit dibandingkan dengan makhraj qaf, karena di sini yang bertemu adalah pangkal lidah dengan langit-langit lunak dan langit-langit keras. Ini dapat ibu perhatikan di gambar ya. Makhraj yang ketiga di lisan ini adalah tengah lidah bertemu dengan tengah langit-langit atas. Keluar darinya huruf jim, shin dan ya. Seperti pada gambar sebagaimana sudah dijelaskan bahwa pengucapan huruf jim tidak sama dengan pengucapan huruf shin dan ya. Seperti dapat ibu lihat di gambar ini bahwa pada huruf jim, tengah lidah kita menempel dengan rapat ke langit-langit atau ke tengah langit-langit atas. Ya, dapat ibu perhatikan pada gambar ini, tengah lidah kita menempel ke tengah langit-langit. Sedangkan untuk huruf shin dan ya terdapat sedikit celah antara lidah dengan langit-langit atas. Jadi suara kita tidak tertahan seperti pada pengucapan huruf jim. Ya, dapat ibu perhatikan di sini yang huruf ya-nya juga terdapat celah malah lebih besar daripada untuk huruf shin, ya. Makhraj selanjutnya yang sudah kita pelajari adalah makhrajnya huruf dhad, yaitu sisi lidah kiri atau kanan atau dua-duanya bertemu dengan bagian dalam dari gusi gigi geraham atas. Di sini dapat ibu lihat sisi lidah yang berwarna hijau, ya, kedua-duanya kiri dan kanan menempel ke gusi bagian dalam dari geraham atas yang juga berwarna hijau di gambar sebelahnya, ya. Jadi pada gambar lidah ini nampak ini sisi kiri kanannya itu berwarna hijau menempel ke gambar di sebelahnya, ke gusi gigi geraham atas, ya. Itulah yang sudah kita pelajari sampai makhraj dhad, ya. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita ke makhraj yang berikutnya, itu makhraj huruf lam atau makhraj yang kelima dari makhraj yang ada di lisan. Makhraj lam ini adalah dua tepi lidah, ya. Sisi lidah atau sisi lidah, ya, atau sisi lidah sampai ke ujung menempel pada
gusi gigi seri atas atau ujung langit-langit. Pada gambar ini dapat ibu-ibu lihat bahwa ujung lidah yang berwarna merah, ya, gambaran sebelah kanan, menempel ke gusi gigi seri atas ataupun ujung langit-langit yang berwarna kuning. Ibu lihat di gambar sebelahnya ya. Ibu lihat gambar langit-langit di sebelahnya, terlihat di sini ujung langit-langit itu ditandai dengan kotak-kotak berwarna kuning. Kesinilah ujung lidah kita menempel ketika mengucapkan huruf lam. Dan inilah dua sisi yang bertemu, yakni ujung lidah dengan gusi gigi seri atas atau ujung langit-langit pada pengucapan huruf lam ini. Dan untuk lebih jelasnya lagi dapat ibu-ibu perhatikan pada gambar berikut ini. Di sini dapat ibu-ibu perhatikan pada gambar lidah, terlihat di situ ujung lidah berwarna kuning, ya, berwarna kuning. Begitu juga gambar langit-langit di sebelahnya nampak gusi gigi seri atas atau ujung langit-langit yang juga berwarna kuning. Nah, inilah dua sisi yang kita pertemukan dikala mengucapkan huruf lam, yaitu tepi lidah bagian bawah sampai kepada ujung lidah bertemu dengan ujung langit-langit. Jadi ketika kita mengucapkan al, il, ataupun Allah, ullu, ataupun illi, atau contoh lainnya lam yalid wa lam yulad, wailul likulli humazatil lumazah. Huruf lam ini ada yang tebal dan ada juga yang tipis. Lam dibaca tebal pada lafzul jalalah atau kalimat Allah yang sebelumnya, sebelum kalimat Allah itu huruf berharokat fathah atau dhammah. Seperti qul huwallah, jadi wa-nya itu berbaris fathah, ataupun Rasulullah. Nah, ini Allah-nya dibaca dengan tebal ya. Pada gambar ini dapat ibu-ibu lihat cara pengucapan lam tebal, yaitu dengan meninggikan ataupun mengangkat pangkal lidah kita sehingga di bagian tengah lidah kita terdapat bagian yang cekung. Dapat ibu perhatikan pada gambar yang sebelah kanan ya. Itu nampak karena pangkal lidah kita naik dan juga ujung lidah kita menempel ke ujung langit-langit, maka terdapatlah di situ cekungan ya. Jadi dapat ibu perhatikan di sini ya. Ketika kita mengucapkan lam tebal, nampak pangkal lidah kita terangkat atau meninggi sehingga terjadi cekungan di tengah lidah kita karena ujung lidah kita juga menempel ke ujung langit-langit. Yang perlu ibu perhatikan pada pengucapan lam tafkhim atau lam tebal ini, bibir kita tidak boleh maju ataupun monyong. Karena kendali tebal atau tipisnya huruf terletak pada pangkal lidah dan bukan pada bibir. Jadi, bila kita akan membaca lam tebal, kita naikkan pangkal lidah kita. Jadi, bukan dengan memajukan bibir. Dan dapat ibu perhatikan pada gambar ini perbedaan posisi lidah kita ketika mengucapkan lam yang mufakhamah atau lam tebal dengan lam yang muraqqaqah ataupun lam yang tipis. Selanjutnya kita masuk ke makhraj yang ada di lisan berikutnya, yaitu makhraj untuk huruf nun ya. Makhraj huruf nun ini adalah makhraj yang keenam dari makhraj yang ada di lisan. Huruf nun keluar dari ujung lidah atau taraful lisan yang bertemu dengan gusi gigi seri atas ataupun ujung langit-langit. Jadi makhrajnya mirip dengan huruf lam atau sedikit di bawah huruf lam. Kalau huruf lam tepi lidah sampai ujung lidah yang menempel ke langit-langit, sedangkan pada huruf nun hanya ujung lidah saja yang menempel ke ujung langit-langit. Pada pengucapan huruf nun ini juga disertai dengan udara yang mengalir dari khayshum yang disebut dengan gunnah. Jadi kita tidak bisa mengucapkan huruf nun tanpa disertai suara gunnah. Karena gunnah itu selalu menyertai huruf nun kapanpun dan bagaimanapun kondisinya. Seperti kalau kita membaca
na, ni, nu, ataupun an, in, un, ya, atau inna, anna, ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa makhraj nun ini dua bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian lidah yang bertemu dengan ujung langit-langit. Yang pada gambar ini dapat ibu-ibu lihat ujung lidah yang berwarna merah bertemu dengan ujung langit-langit yang berwarna kuning. Bagian kedua adalah udara yang mengalir dari rongga hidung. Seperti tampak pada gambar, pada rongga hidung ditandai dengan titik-titik dan garis-garis putih tempat keluarnya suara dengung tersebut. Jadi pada pengucapan nun ini selalu disertai dengan gunnah. Meskipun kadarnya berbeda-beda, yaitu ada gunnah yang panjang atau lama dan ada juga gunnah yang pendek, seperti pada nun yang bertasydid. Ketika bertasydid, gunnah pada nun ini diucapkan dengan kadar yang lama dan sempurna. Seperti kalau kita membaca inna a'tainaka ataupun malikin nas, innal insana. Atau ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf yang tertentu seperti in kuntum min ju' min sijil, ya. Itu bila nun sukun yang bertemu dengan huruf-huruf yang tertentu. Sedangkan pada huruf nun yang berharkat, suara dengung itu terdengar pendek, ya. Seperti kalau kita membaca na, ni, nu, dia tetap ada dengungnya, cuman pendek dengungnya itu, tidak panjang, ya. Begitu juga bila nun sukun itu bertemu dengan huruf-huruf halqiyah ataupun huruf-huruf tenggorokan. Dengungnya juga terdengar pendek, seperti kalau kita membaca an'amta, an'amta. Sekarang kita masuk ke makhraj selanjutnya adalah makhraj untuk huruf ra. Huruf ra ini keluar dari pertemuan ujung lidah dengan gusi atau ujung langit-langit. Jadi dia sama dengan makhrajnya huruf nun, namun ada perbedaan. Perbedaan antara makhraj huruf ra dengan nun, huruf ra makhrajnya lebih turun atau lebih mengarah ke gusi. Jadi sedikit lebih dekat ke gigi seri. Sedangkan huruf ra dia berdekatan dengan makhraj huruf sebelumnya, hanya saja dia lebih masuk ke punggung lidah. Jadi selain ujung lidah juga sedikit dari punggung lidah. Jadi jika huruf nun hanya ujung lidah dengan ujung langit-langit, maka pada huruf ra makhrajnya adalah ujung lidah dan sedikit punggung lidah yang menyentuh ujung langit-langit, ya. Seperti dapat Ibu perhatikan di sini, ya. Ketika kita membaca ra, ri, ru, ar, ur, armu, urmu. Jadi huruf ra ini sama dengan huruf lam, terkadang dia dibaca tebal dan terkadang dibaca tipis. Namun huruf ra ini ditipiskan terutama ketika dia kasrah. Sebagaimana pada huruf lam, huruf ra ini juga ketika tebal pangkal lidah kita naik, sedangkan bila tipis pangkal lidah tidak naik. Jadi kendali tebal tipis suatu huruf itu di pangkal lidah. Seperti dapat Ibu lihat pada gambar ini. Di sini nampak perbedaan posisi lidah kita ketika tebal dan tipis. Dapat dilihat di sini pada ra mufakhamah atau ra tebal, pangkal lidah kita naik. Ya, gambar yang sebelah kanan dapat Ibu perhatikan pangkal lidahnya naik, ya. Sedangkan pada ra yang muraqqaqah ataupun ra tipis itu pangkal lidah kita tidak naik, ya, jadi datar. Jadi makhraj huruf ra adalah ujung lidah disertai sedikit punggung lidah bertemu dengan ujung langit-langit yang dekat dengan gusi gigi seri atas.
Demikianlah ibu-ibu pelajaran kita untuk hari ini, yaitu sampai di makhraj huruf ra ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pelajaran berikutnya makhraj huruf-huruf yang ada di lisan ya. Umi mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.